kenapa anak itu? Sebenarnya kan ini dari awal kan sudah diminta ya. Dalam ruang tertutup juga udah dimintakan itu. Artinya berapa sih sebenarnya real pengeluaran anak-anak ini? Karena kan pengeluarannya kan sangat fluktuasi. Sementara kan yang menjadi tanggung jawab itu kan baik secara hukum ya maupun kalau kita lihat dalam Akta 39 kan pemeliharaan dan pendidikan gitu loh misalnya. Jadi kan bukan semua item. Ya, karena kalau kita merujuk kepada pasal 45 Undang-Undang Perkawinan kan tetap yang memiliki tanggung jawab terhadap anak itu kan adalah ayah dan ibu gitu loh maksudnya. Ya, ada sih kewajiban ayahnya, tapi kan bukan berarti ibunya juga nggak memiliki kewajiban. Kan ibunya. Masa nggak ada kewajiban gitu artinya? Masa hanya menemani saja? Itu bisa dilakukan oleh babysitter. Kan begitu. Nah, jadi oleh karena perinciannya itu selama ini tidak pernah fix ya dan berubah-ubah, wajar dong kalau misalnya Ruben bilang mana nih perinciannya ya, terus kemudian masalah pemakaian kartu kredit gitu misalnya yang ditagihkan ini setengah dari yang dipakai untuk anak-anak kan untuk anak-anak lagi nih, yuk apa saja pemakaiannya biar kita tahu kan ini kan suatu hal yang wajar, tapi kan tidak pernah diberikan sampai hari ini. Padahal kalau misalnya setelah ditagihkan kemudian dikasih perinciannya misalnya atau bill-nya itu kan mungkin akan lebih mudah ya. Nah kalau sekarang mungkin akan jadi mungkin lebih susah bagi dia kan begitu untuk menyampaikan hal itu mungkin saja ya, mungkin juga udah disimpan ya. Jadi ini kan penting untuk menanyakan hal itu biar kita tahu berapa sih fee kos anak-anak ini sehingga akhirnya tidak perlu lagi sistem WA nagih, kita sudah bisa berikan. Oh ternyata yang anak-anak real itu segini, udah. Ini kan kita kan nggak pernah tahu. Yang tahu cuma pokok 75, itu pun kan dari chatnya dia, bukan dari kesepakatan, bukan dari putusan. Udah pernah juga dicoba bayarnya 75 satu bulan. Nggak juga bener gitu loh. Jadi yang benernya berapa? Kita nunggu-nunggu ini, nggak ada lagi permintaan, nggak ada lagi pertanggungjawaban. Apakah menghindari pertanggungjawaban, nggak ada permintaan, tapi framingnya adalah kami sudah tidak diberi nafkah. Nah ini yang maksud saya itu janganlah seperti itu. Berarti bisa dibilang ada bukan keberatan tapi pengen adanya transparansi biar kedepannya juga wajar kan ya kita aja sama anak kita perlu pertanggungjawaban setiap uang yang dia keluarkan karena kan cari uang itu kan nggak gampang, betul ya. Hanya sebagian orang saja yang mencari uang itu gampang, 30 menit 200 juta, tapi bagi sebagian orang bahkan banyak orang itu uang besar loh ya, dan carinya susah loh, apalagi zaman-zaman seperti hari ini gitu loh. Jadi janganlah kita mengecilkan arti jerih payah orang yang tetap ingin komitmen untuk melakukan tanggung jawabnya, hanya dimintai pertanggungjawaban saja kok susah banget sih. Mana sih yang lebih susah, cari uangnya atau mempertanggungjawabkan pengeluarannya kita? Kan sebenarnya kan lebih susah cari duitnya gitu loh. Tapi hari ini nggak pernah disampaikan gitu loh. Setidak-tidaknya ya tunjukkanlah ya kan. Kalau misalnya nggak mau ke media ya tunjukkanlah, atau nggak mau ke publikasi apa di ruang publik misalnya, tunjukkanlah, kirim surat lah misalnya ke Ruben langsung atau ke kuasa hukumnya, ini perinciannya dari tahun 2024 misalnya kan 2025 kan begitu ya, setahun ini ya kartu kredit ini, tagihan totalnya ini, pemakainya ini, kan semuanya kan ada datanya pasti itu. Nah ini kata menurut abang nantinya akan dibawa ke persidangan ya bang, rencananya soal ini? Iya, jadi artinya ini mungkin akan kami pakai juga dalam salah satu dalil kami di persidangan itu sebagai salah satu hal yang menurut kami penting, ya menurut kami penting, dan itu sesuatu hal yang nggak bisa dibantah, ya karena ini kan memang sifatnya subjektivitas, ya pentingnya itu kan subjektivitas. Mungkin bagi sebagian orang yang merasa tidak ingin mempertanggungjawabkannya itu nggak penting. Bagi orang-orang yang pendukung merasa itu tidak perlu dipertanggungjawabkan, itu nggak penting. Tapi itu ungkit-ungkit ini, bagi kami ini sesuatu yang penting. Kenapa penting? Karena ini untuk menunjukkan, untuk mengukur amanah nggak orang yang diberikan amanah ini dalam bukan hanya mengasuh anak, tapi dalam hal mengelola keuangan yang diperuntukkan untuk anak. Yang dipertanggungjawabkan ya bang? Iya, kalau nggak bisa dipertanggungjawabkan berarti kan nggak amanah. Coba tanya orang-orang yang paham apa itu arti kata amanah. Nah, karena kalau kita bicara dengan orang yang nggak ngerti kata amanah, dia nggak tahu bagaimana untuk bertanggung jawab atas amanah yang dipercayakan kepadanya. Bang, soal
sebelum dilempar ke auditor, mungkin auditor independen gitu, dari pihak abang udah punya perhitungan belum dari sejak perceraian sampai sekarang tuh ada berapa miliar uang pemeliharaan anak yang sudah Belum. belum bang ya? Ya, artinya karena memang Ruben tuh ikhlas. Selama ini ngeluarin aja gitu. Ya, Ruben tuh ikhlas ya. Artinya tuh kami tidak Ruben tidak pernah berhitung ya berapa sih total yang udah dikeluarkan gitu kan untuk anak. Kan Ruben ayahnya. Kan begitu. Jadi nggak pernah berhitung ya. Kami juga nggak mau coba-coba menghitung terus kemudian menjadikan itu sebagai senjata kami di ruang publik. Lihat nih, misalnya dalam setahun aja sudah mengeluarkan uang sebesar ini untuk biaya nafkah anak. Wajar nggak? Misalnya kayak begitu kan? Nggak mau juga. Makanya kami tidak pernah juga menjumlahkan, meskipun banyak juga artinya teman-teman di luar sana yang membuat perhitungan, bahkan pakai variabel-variabel rumus-rumus gitu, sehingga akhirnya mereka punya angka yang real. Dalam setahun itu Ruben sudah keluar uang berapa banyak, tapi kami nggak mau. Ya kami hanya menunggu dari mereka saja, benar nggak uang-uang itu digunakan hanya untuk kepentingan anak. Kalau memang tidak misalnya, ya jujur lah. Ya, oh iya kemarin kepake untuk kepentingan pribadi, nggak ada masalah juga Rubennya. Tapi paling tidak Ruben punya pertanggungjawaban yang dia bisa lihat, oh ternyata real anak per bulan itu sekian. Jadi nggak didasarkan lagi kepada tagihan yang dibuat oleh mereka dan tagihan-tagihan yang selama ini. Tapi dari pertanggungjawaban itu aja Ruben bisa menyimpulkan, kan begitu. Ini yang kita tunggu sih sebenarnya. Berarti membantah ya Bang terkait anggapan bahwa Ruben tidak mampu untuk alasan meminta audit itu ya Bang? Enggak. Ini kan bukan masalah ketidakmampuan. Ini terlalu melebar ini. Inilah yang seperti yang tadi saya katakan tadi itu, mereka terlalu membesar-besarkan suatu persoalan yang melebar. Kan begitu. Makanya saya katakan, permintaan audit itu adalah hak absolut dan subjektif dari orang yang memberikan uang. Ya, sebagai satu amanah untuk kepentingan anak. Itu nggak bisa ditawar-tawar. Mereka mau ngomong apapun itu hak subjektivitasnya Ruben untuk meminta pertanggungjawaban, karena ini bukan ada hubungan suami istri lagi, tapi mantan. Ya, kalaupun misalnya ada orang mengatakan saya dapat uang dari suami saya cuma sebesar ini, tapi nggak diminta-minta untuk pertanggungjawabannya, itu rumah tanggamu, Bu. Kan begitu. Rumah tangga yang lain belum tentu seperti itu, jangan digeneralisasi. Angkanya aja beda bang. Iya kan begitu, angkanya aja yang beda. Tapi tetap pertanggungjawaban itu kan tidak semua rumah tangga yang tidak meminta perincian. Karena kan bagaimana kita membangun suatu rumah tangga bisa saving, bisa ini kalau nggak ada perhitungan sama sekali. Jadi kalau memang misalnya ada mengatakan suami saya walaupun cuma ngasih kecil, nggak mungkin suamimu, ini bukan suami. Itu yang pertama. Yang kedua itu rumah tanggamu, Bu. Rumah tangga orang lain beda, jangan dicampurin. Nah, ini dia makanya saya katakan ini hak subjektivitas yang tidak dibantah, tidak bisa dibantah oleh siapapun juga, tidak bisa dikomentari oleh siapapun juga. Kalau ada orang yang tidak minta pertanggungjawaban, tidak minta audit, itu urusannya dia. Jangan campuri urusan orang lain yang memang setiap pengeluarannya harus ada pertanggungjawaban. Siap. Oke. Bang, terima kasih banyak bang.